ekonomi. Kita semua juga setuju bahwa UMKM kita terbukti masih tumbuh di kala krisis tahun 97-98 yang mampu menyerap 85 sampai 107 juta di tahun 2012. Dan terbukti sampai dengan sekarang menyerap tenaga kerja yang sangat banyak dan mengurangi pengangguran. Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada pemerintah yang selalu konsisten untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha UMKM. Meskipun awalnya kami sedikit khawatir dengan diluncurkannya paket 10 yang membuka investasi asing masuk hingga 100% dalam berbagai sektor bidang. Namun diluncurkannya paket-paket selanjutnya, terutama di paket 12 yang mempermudah usaha-usaha baru tumbuh, pemangkasan perizinan, penyederhanaan pajak UKM, dan sinkronisasi kebijakan-kebijakan yang seakan menghambat, dan ditambah pula komitmen dari perbankan yang menyiapkan KUR single digit, dan kami yakin arah kebijakan sudah benar. Pengembangan UMKM sangat terkait dengan inovasi dan daya dukung ekonomi kreatif. Tanpa upaya untuk lebih meningkatkan kreativitas yang inovatif, meningkatkan pertumbuhan UMKM akan terhambat dan kalah bersaing UMKM. Di samping itu, kita memiliki bonus demografi yang menurut perkiraan pada tahun menjadi kreatif plus. Untuk itu, dari sisi pendidikan, kita ketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan pendidikan. Sejalan dengan itu, di pasar global, permintaan produk kreatif juga semakin meningkat, terutama produk berbasis media dan ICT. Dari data yang diolah oleh tim komunikasi Presiden, disebutkan bahwa ekonomi digital telah membuktikan mampu memperoleh 12 miliar dolar Amerika Serikat tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Bapak Agus Hermanto, kepada yang terhormat Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mulyaman Hadad, dan khusus kepada Pak Mulyaman Hadad saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena beliau kalau ada undangan Kadin selalu hadir dan mencoba menyempatkan waktunya. Dan tentunya kepada yang terhormat sahabat saya Sekretaris Menkop dan UKM Bapak Agus Muharram, kepada yang terhormat Kepala BP POM yang baru Ibu Penny Lukito, selamat datang Ibu. Kepada yang terhormat Vice Presiden Mikro Bank BRI Bapak Supardi, kepada yang terhormat Ibu Ginanjar Kartasasmita yang telah mengetahui saya dari kecil, sekaligus Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, kepada yang terhormat yang penyelenggara acara. Kenapa? Dan juga kepada yang terhormat sahabat saya, wakil dari KEN, Bapak Ipak Wahid. Kepada yang terhormat sahabat-sahabat saya dari Kadin Daerah, ada 20 dari Kadin Daerah yang telah hadir. Apa kabar? Selamat datang. Dan juga kepada para wakil ketua umum Kadin yang tidak saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak yang hadir. Dan tentunya kepada yang terhormat seluruh asosiasi, himpunan, dan para peserta yang telah hadir pada pagi hari. UMKM dan industri kreatif. Memang kalau dilihat bidangnya ini sangat luas. Ada UMKM, koperasi, dan industri kreatif. Dan kedepannya Kadin melihat karena begitu perkembangan dari bidang ini yang sangat luar biasa, terutama dari bidang industri kreatif, kita akan memberikan pemecahan dan perhatian khusus kepada UMKM tersendiri dan koperasi dan juga kepada industri kreatif. Memang kalau dilihat bahwa sudah sering didengarkan bahwa UMKM, koperasi adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Memang kalau dilihat dari kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto kita itu kurang lebih 59%. Kontribusi terhadap tenaga kerja UMKM itu kurang lebih 100 juta orang lebih. Kontribusi kepada usaha kecil menengah UMKM itu hampir 60 juta. 60 juta usaha UMKM. Tetapi kontribusi terhadap ekspor itu hanya 15%. Kalau dilihat memang banyak disampaikan kendala-kendala dari UMKM. Tetapi kalau kami dari Kadin melihat kedepannya yang harus lebih diperhatikan adalah mengenai konsistensi dari kualitas,
kuantitas, administrasi, dan juga pengenalan kepada teknologi. Siapa? Oke, 1, 2, 3. Dan kita banyak dari sekalian bidang ucapkan selamat sekali lagi. Apa dulu, Bang? Boleh berfoto bersama. Boleh apa? Boleh berfoto bersama. Di awal tahun depan, Kadin masih konsisten untuk terus mengupayakan kemajuan ekonomi nasional, khususnya di bidang UKM, operasi dan ekonomi kreatif. Saya kira kita perlu memberikan apresiasi. Di 2009, salah satunya adalah manpower planning, Pak. Jadi mestinya Kadin itu bertanggung jawab, dan Kadin itu kalau sampai sekarang belum punya, ya Kadin yang salah menurut saya. Jadi Kadin itu harus kasih manpower planningnya itu kepada Kementerian Pendidikan waktu itu, supaya disesuaikan ini loh kebutuhan industri ke depan seperti apa. Nah, kalau ini bisa kita fokuskan, apalagi fokusnya Pak Rosan, Ketua Umum Kadin sekarang adalah penyerapan lapangan kerja, ya sedih juga gitu kalau lihat pengangguran udah dihasilkan tidak diserap karena planning yang tidak tepat ya. Lulusan nggak matching, link and match-nya nggak jalan. Jadi itu PR kita ya, Mas Andi? PR Kadin dan PR-nya Pak Erik mestinya, dan pimpinan Kadin termasuk sebelah kanan saya. Saya sih meminta karena saya terkesan banget dengan yang Bapak sampaikan. Jadi saya terkesan Bapak jadi Baik, kita lanjutkan kembali karena juga kita juga terbatas dengan waktu. Tapi ilmunya alhamdulillah lagi happy, teman-teman di kopi banyak turunan produknya, dan ini lahir karena UKM relatif mampu untuk menghilirkan. Contoh sederhana, misalnya jus alpukat taburi kopi jadi jus negro namanya. Nah, ini harapan kami ke depan untuk IKM, karena saya kira ini penting dalam meningkatkan nilai tambah dan keterserapan sumber daya lokal. Ya, yang pertama mendapat adalah dari perusahaan kapal Deloitte, Pak Edi. Jadi ulangan 1, 2,
Silakan Mas. Wakil Kadin Bidang Pariwisata. Sebenarnya kita punya dua narasumber ahli. Salah satunya adalah Mas Aris Mufti, tapi saya belum. Ya, kita mulai dengan Pak Dirjen. Pak Dirjen, pariwisata Indonesia ini alhamdulillah sejak dipegang oleh menteri yang memang seorang marketer menjadi daya jualnya meningkat. Nah, tapi daya jual meningkat ini didukung nggak dengan program-program yang juga bisa menggerakkan UMKM? Mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit tentang apa sih program pariwisata saat ini dan penekanannya kepada destinasi wisata. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Pak Menteri tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau masih perjalanan dari Vatikan kembali ke Indonesia. Dua hal yang mungkin akan menjadi perhatian kita, terutama dari pihak kami dari pariwisata, bahwa pariwisata dengan UMKM ini adalah saudara kembar yang saling mengisi dan saling melengkapi. Di satu sisi kita punya potensi pariwisata yang luar biasa, potensi alam, potensi budaya maupun sumber daya manusianya. Bapak Ibu maklum bahwa Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Kita ini punya 17.504 pulau, punya 525 suku bangsa, dan punya 250 bahasa daerah. Tidak ada bangsa lain sebesar bangsa Indonesia dilihat dari potensi. Betul, betul. Nah, berkaitan dengan 10 destinasi ini ya, gimana Pak? Nah, oleh karena itu potensi alam, potensi budaya maupun sumber daya manusia yang jumlahnya 250 juta lebih ini potensi yang luar biasa. Nah, kalau dikaitkan dengan UMKM tentu dikaitkan dengan sumber daya manusia. Kalau kita melihat sejarah peradaban di dunia ini kan pertama-tama era pertanian, yang kedua itu era manufaktur, yang ketiga itu era information technology, dan yang keempat itu adalah era cultural industry. Nah, cultural industry ini di dalamnya ada pariwisata dan UMKM atau ekonomi kreatif. Nah, oleh karena itu maka ketika kita ingin membangun bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik, kita harus peduli dan harus concern kepada cultural industry. Sebab itulah yang pembangunan yang pro job, yang pro poor, yang pro growth, dan pro environment. Jadi tidak merusak lingkungan. Berbeda dengan pendekatan sumber daya lain, walaupun sekarang sumber daya kontribusi terhadap PDB nasional itu dipegang oleh minyak bumi dan gas yang pertama, yang kedua batu bara, yang ketiga kelapa sawit, dan yang keempat pariwisata.